Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya ingin membahas tentang apa namanya yang lagi viral ya. Jadi em, apa namanya pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kita sudah bayar pajak tapi kenapa juga harus lapor seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan, mungkin nanti akan saya buat seri juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana atau pertanyaan-pertanyaan dari orang awam yang sama sekali belum mengerti tentang pajak gitu ya, gitu. Jadi saya akan buat serinya. Dan pertanyaan pertama tadi adalah, saya sudah bayar pajak gitu ya, saya merasa saya sudah bayar pajak, tapi kenapa sih harus lapor juga gitu ya? Kan itu bikin repot misalkan. Nah, sebenarnya ini juga jawabannya adalah dari ini dari sejak tahun 80-an ya. Nah, pajak itu kan sistem pemungutannya sekarang, khususnya yang kita bahas ini adalah pajak penghasilan ya. Nah, pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan kita. Walaupun tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak ya. Karena apa namanya? Penghasilan kan itu ada banyak sumbernya ya. Bisa dari pekerjaan, bisa dari kegiatan usaha, bisa juga dari modal, misalkan kalau kita punya deposito, mobil, dan sebagainya, itu kita sewakan, itu adalah dari modal. Ada juga penghasilan yang lain-lain ya, misalkan dari warisan, hibah, hadiah, seperti itu. Nah, tidak semuanya penghasilan itu dipajaki. Itu yang pertama. Kemudian, sistem pemungutan di Indonesia sendiri itu dari sejak tahun 84 itu sudah menganut sistem self-assessment. Artinya, kita sendiri yang menghitung sebenarnya. Jadi misalkan saya punya penghasilan nih tadi ya, misalkan saya seorang karyawan swasta katakanlah. Penghasilan saya dari mana? Ya dari gaji, dari tunjangan, seperti itu. Nah, itu berarti dipotong langsung oleh perusahaan. Itu biasanya itu namanya adalah withholding system ya. Jadi pertama yang saya jelaskan adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah self-assessment. Jadi kita sendiri yang menghitung gitu ya, yang menghitung pajaknya berapa. Kemudian yang kedua adalah official assessment. Jadi petugas pajaklah yang menghitung berapa sih pajak Anda base-nya dari data yang mereka miliki. Entah itu dari data apapun ya, kan data-data itu masuk ke pajak gitu ya. Nah, itu ditentukan langsung. Oh, Bapak harus bayar sekian, seperti itu. Itu biasanya masih dilakukan di pajak PBB. Jadi PBB itu masih menggunakan official assessment, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah withholding assessment atau withholding system. Artinya pihak ketigalah yang menghitungkan pajak Anda. Ini biasanya untuk karyawan. Contohnya PPh pasal 21 itu adalah withholding assessment. Jadi si perusahaan tempat Anda bekerja itu diberikan kewenangan, diberikan kewajiban untuk memotong penghasilan yang Anda terima. Jadi daripada si karyawan itu menghitung sendiri, repot gitu ya, ya sudah, kita serahkan aja ke perusahaan untuk menghitung pajak Anda. Itu adalah PPh pasal 21. Nah, balik lagi, saya sudah bayar, kenapa sih harus lapor seperti itu? Nah, kita kita balikkan ke yang tadi ya, self assessment tadi. Ketika Anda punya penghasilan, misalkan katakanlah ya sederhananya UMKM lah ya, UMKM atau mungkin pekerja bebas kayak kemarin kan di Twitter juga ramai ya, selebgram, seleb tweet segala macamnya meng-tweet, kenapa sih harus bayar? Kenapa sih harus lapor? Toh juga saya sudah bayar seperti itu. Ya itu adalah sebenarnya kontrol bagi kontrol dari pemerintah untuk mengetahui kira-kira yang sudah Anda bayarkan ini benar atau tidak seperti itu. Kenapa ya? Karena kan Anda bayar sendiri pajaknya. Anda mengakui kira-kira em, berapa sih penghasilan saya setahun gitu ya. Kan sederhananya kalau pajak penghasilan itu kan dihitungnya setahun. Jadi misalkan tahun 2022 kemarin, penghasilan kotor saya itu katakanlah 500 juta misalkan. Oke, itu kita akui dulu. Itu Anda yang mengakui, kira-kira 500 juta. Terlepas itu benar atau salah, itu yang Anda akui dulu sebenarnya. Nah, kemudian dari 500 juta itu, kira-kira Anda hitung pajaknya berapa. Kemudian, Pak, saya nggak tahu Pak cara menghitungnya segala macam. Nah, itulah fungsi channel ini ya. Itu sudah saya jelaskan banyak bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi, bagaimana cara laporan segala macam gitu. Itu kalau mau yang
Kalau Anda mau belajar atau kalau mau simpelnya udah silakan cari konsultan, minta tolong hitungkan, atau kalau mau cari yang lebih murah gratis, silakan aja datang ke kantor pajak. Dengan senang hati petugas itu akan mengajarkan bagaimana cara Anda membayar pajak. Tapi yang saya highlight di sini adalah ketika Anda mengakui penghasilan Anda 500 juta setahun misalkan, kemudian setelah itu Anda hitung pajaknya, katakanlah kalau seorang influencer misalkan gitu ya, Anda hitung pajakan segala macam pakai norma, pakai atau pakai pembukuan gitu. Ketemulah angka misalkan pajak yang harus Anda bayarkan itu misal ya 5 juta misalkan. Oke, 5 juta Anda bayarkan. Jadi alurnya adalah Anda ya pertama daftar dulu ya, daftar punya NPWP, kemudian Anda hitung dulu, Anda hitung kira-kira dari penghasilan yang 500 juta tadi pajaknya berapa. Oke, misalkan ketemu angka 5 juta. Dari angka 5 juta itu Anda setorkan, Anda bayarkan. Setelah Anda bayarkan, nah baru ini adalah laporkan. Gitu ya. Nah, kenapa sih harus lapor ya? Karena untuk merecek tadi, meng-cross-check kebenarannya. Benar nggak Anda memang sudah bayar 500, penghasilan Anda 500 juta, benar nggak Anda sudah bayarkan ini 5 juta? Ya, walaupun sebenarnya kalau sekarang, ketika Anda bayar dengan benar ya, maksudnya bayar itu ke bank ya, bukan ke kantor pajak atau bukan ke petugas pajak. Ketika Anda bayarkan itu ke bank, ya sudah, DJP. DJP akan langsung merecognize tuh pembayarannya. Jadi dalam beberapa hitungan beberapa ya mungkin menit gitu ya, 1 atau 2 menit, pembayaran Anda langsung masuk ke sistem di DJP. Oh, Faris ternyata sudah bayar 5 juta misalkan. Oke, clear pembayarannya. Ini terlepas benar atau salah ya dari sisi penghasilannya. Nah, kemudian setelah itu ada kewajiban lapor. Kenapa harus lapor ya? Karena untuk mengcross-check tadi, di SPT tahunan itu kan ada tidak hanya kita mengisi penghasilan, kita juga harus mengisi berapa sih daftar harta kita, berapa sih utang kita, dari mana saja sih sumber penghasilan kita, seperti itu. Jadi di situ adalah untuk melihat kira-kira sebenarnya yang Anda laporkan ini sudah sesuai tidak misalkan. Katakanlah gini, tadi Anda punya penghasilan 500 juta misalkan, Anda mengakui itu. Kemudian di cross check di daftar harta Anda misalkan katakanlah kok sama sekali kosong misalkan. Sama sekali kosong. Nah, rumus sederhana dari harta itu kan sama dengan penghasilan dikurangi dengan konsumsi. Ya kan? Jadi ketika Anda punya penghasilan 500 juta, Anda buat konsumsi, sisanya kan pasti diinvestasikan, dibelikan aset segala macam. Itu sederhananya. Jadi income sama dengan konsumsi plus investasi gitu ya, atau konsumsi plus harta katakanlah. Nah, untuk melihat harta berarti kan sama dengan income dikurangi konsumsi. Nah, artinya apa? Ketika Anda katakanlah melaporkan hartanya misalkan hanya katakanlah 10 juta, sementara Anda punya penghasilan 500 juta, masa semuanya dapat konsumsi gitu kan? Itu terkait dengan harta. Atau kebalikannya, Anda punya penghasilan 500 juta, tapi yang Anda eh, tulis di situ katakanlah 10 miliar. Nah, selisihnya ini dari mana gitu. Walaupun ya kita bisa aja ya bilang bahwa oh ini dari warisan orang tua saya, Pak. Itu clear, warisan itu tidak kena pajak. Atau oh ini hibah dari orang tua saya, Pak. Hibah juga tidak kena pajak gitu ya, tapi ada ketentuannya seperti itu. Jadi SPT tahunan itu fungsinya adalah untuk meng-cross-check kira-kira kebenaran penghasilan yang Anda peroleh, kemudian harta yang Anda tulis itu sudah sesuai tidak dengan rumus sederhana tadi bahwa income itu sama dengan konsumsi plus investasi atau harta gitu. Jadi itu ya. Nah, kemudian kenapa harus lapor juga? Jadi biar eh, DJP atau pemerintah itu bisa mengecek kira-kira sudah benar tidak yang dilaporkan. Karena kan DJP juga memiliki data juga ya, punya cross check juga gitu. Dan istilahnya di pajak itu ada yang namanya daluarsa. Daluarsa pajak itu adalah 5 tahun. Artinya, sederhananya adalah ketika Anda sudah tadi ya, sudah mengakui pendapatan Anda 500 juta, Anda sudah setor pajaknya 5 juta, Anda sudah lapor SPT tahunannya, seperti itu, maka itu menjadi pasti ketika dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, itu DJP tidak, istilahnya tidak memeriksa Anda. Gitu. Berarti ya sudah, apa yang Anda laporkan, apa yang Anda bayarkan itu sudah
apa ya, sudah sah secara hukum gitu ya, atau istilahnya mungkin sudah ingkrah gitu ya, gitu. Jadi Anda ya sudah clear seperti itu. Atau dulu ada yang namanya program PPS, tax amnesty segala macam itu untuk mengclearkan kewajiban perpajakan Anda gitu. Jadi itu tadi ya kenapa harus lapor, karena biar mengcross check tadi gitu. DJP mungkin punya data nih. Oh, ternyata Faris ini punya deposito nih di bank mana gitu ya sebesar katakanlah 1 miliar. Di cross check di SPT tahunannya. Loh, kok deposito 1 miliar ini nggak ada ya? Dia juga mengakui adanya pendapatan hanya 500 juta. Nah, berarti 1 miliarnya ini dari mana penghasilannya? Kan secara awam gitu ya, oh berarti 1 miliar ini berarti nggak dilaporkan dong. Penghasilan atas 1 miliar ini nggak dilaporkan dong kalau gitu. Nah, berarti kan itu tadi ya mengcross check saja gitu. Sama seperti ya kayak LHKPN itu ya. LHKPN kan cuman dia menggunakan nilai pasar. Jadi eh, mungkin nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu apple to apple juga dengan harta yang ada di SPT, karena harta di SPT itu adalah apa namanya, harganya berdasarkan harga perolehan gitu ya. Jadi apa yang dulu kita beli ya sudah itu yang kita cantumkan nilainya gitu. Jadi itu tadi ya pertanyaan kenapa saya harus lapor. Padahal saya sudah bayar, karena tadi untuk mengcross check apa yang Anda laporkan, apa yang Anda statement kan di situ, penghasilan Anda sekian, pajaknya Anda sekian, itu adalah untuk mengecek kebenarannya. Kan negara kan juga berhak kan mengecek itu gitu kan. Nggak bisa semuanya, pokoknya yang penting lapor tapi nggak pernah diperiksa segala macam gitu ya. Ya walaupun pemeriksaan itu juga bisa datang sewaktu-waktu ya. Yang penting tadi jangka waktunya dalam range 5 tahun tadi gitu. Dan data yang masuk ke DJP kan banyak ya, termasuk data kendaraan bermotor, data agunan, data kepemilikan rekening dan sebagainya ya. Itu banyak sekali. Tinggal kita cross check aja. Misalkan kayak tadi saya punya deposito di luar, saya mungkin punya mobil dan sebagainya, ketahuan di cross check namanya, oh nggak dilaporkan di SPT. Nah, berarti ada kemungkinan ada penghasilan yang belum dibayarkan. Makanya sekarang kan lagi ada program namanya pemadanan NIK dan NPWP ya, gitu. Jadi satu NIK itu sama dengan NPWP. Jadi nanti ke depannya NPWP itu kan menggunakan nomor KTP kita. Biar apa? Biar ya satu satu data gitu ya. Kan sekarang kan setiap kita mau buka rekening, mau beli eh, aset, mau bikin beli saham segala macam kan itu harus mendaftar dengan mengisi NIK kan ya. Nah, dari situ aja datanya dari masuk itu ya semuanya masuk ke DJP ya, seperti itu. Jadi semoga apa namanya, sedikit penjelasan ini bisa apa ya, lebih menjelaskan khususnya bagi Anda orang yang mungkin belum mengerti sama sekali apa itu pajak, mungkin ya namanya pajak itu pasti nggak disukai ya gitu. Orang udah capek-capek kerja dipajaki seperti itu. Jadi ya memang resikonya seperti itu ya gitu. Kenapa harus bayar pajak ya? Ya kita balik lagi, kita hidup di sebuah negara yang mana em, kayak ya kalau misalkan kayak kita kerja atau kita masih sekolah gitu kan ya pasti ada iurannya gitu kan. Di perumahan ada IPL-nya, di apa? Ketika kita ke sekolah dulu mungkin ada iuran SPP-nya segala macam ya. Kita hidup di negara juga pasti punya iurannya gitu ya. Nah, iuran itu ya namanya pajak gitu ya. Jadi kita hidup di sini ya mau nggak mau ya bayar iuran tadi gitu. Terlepas nanti iurannya itu berapa ya, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kayak tadi ya, kita balik lagi, hitung pajak di Indonesia adalah berdasarkan self assessment. Jadi Anda mengakui Anda bayar segala macam. Kalau misalkan Anda memilih, udah Pak ribet, pengen official assessment aja, itu akan justru malah eh, apa namanya, akan ya istilahnya berdampak apa ya, berdampak mungkin akan berdampak buruk juga bagi Anda ya, karena kalau ditetapkan gitu ya, ditetapkan oleh petugas pajak kan Anda mungkin nggak bisa istilahnya ya udah terima aja gitu ya. Iya kalau misalkan datanya benar gitu. Misalkan kalau datanya terlalu tinggi gitu ya. Misalkan tadi Anda kalau hitung sendiri bayar pajaknya 5 juta. Kalau misalkan ditetapkan oleh petugas pajak, Anda harus bayar nih 50 juta misalkan. Kan itu akan makin justru
em, apa ya, berdampak buruk juga bagi Anda gitu kan. Jadi ya sebenarnya dengan adanya self assessment ini Anda ya sudah sebenarnya udah mandiri juga gitu ya. Tinggal gimana ya, tinggal Anda pelajari tuh ilmu bagaimana cara membayar pajak, bagaimana cara lapor pajak segala macam. Anda bisa pakai konsultan, Anda bisa datang langsung ke kantor pajak, itu free, pelayanannya segala macam. Kemudian ya udah, tinggal lapor, sesuaikan dengan kebenaran datanya. Karena SPT itu kan harus lapor benar, lengkap, dan jelas. Benar itu em, cara menghitungnya sudah benar, lengkap itu semuanya lengkap, tersedia datanya, isinya Anda isi, eh, harta, utang, keluarga, sumber penghasilan dari mana aja, dan jelas itu jelas ya sumbernya dari mana saja misalkan. Itu saja, semoga apa namanya ya, penjelasan ini bisa berguna bagi teman-teman. Saya sendiri ya apa namanya berusaha untuk apa ya netral gitu ya. Em, Kalau misalkan ada kesalahan dan sebagainya gitu ya, terkait dengan petugas pajak atau apa ya, ya kita coba perbaiki juga gitu. Kalaupun ada pertanyaan, saya udah bayar pajak kok tapi dikorupsi segala macam, nah itu berarti ada di pengawasannya gitu ya, ada di pengawasan, ada di penggunaan dana pajaknya gitu ya. Karena kalau di DJP itu kan tugasnya hanya mengcollecting saja. Ketika itu sudah masuk ke kas negara ya sudah, tugas dia udah selesai. Jadi nanti tinggal itu dikelola oleh apa namanya, kementerian lain, diserahkan ke untuk apa, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian em, apapun gitu ya, untuk bangun sarana prasarana, jembatan, untuk pendidikan, untuk kesehatan segala macam. Itu sudah di ranahnya kementerian lain. Makanya itu yang harus kita awasi juga ya. Jadi bukan hanya mengkritisi pembayaran pajaknya, tapi juga kita harus aware, harus peduli juga kemana pajak ini mengalir gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga berguna informasi ini dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan ini adalah semua pendapat pribadi ya, eh, tidak mencerminkan institusi atau tidak mewakili institusi tempat saya bekerja. Dari saya terima kasih, sampai jumpa lagi di pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.